Shalom anak-anak penuhai. Shalom Miss Yuni. Ya, hari ini kita menikmati kemurahan Tuhan. Amin. Masih bisa beribadah, itu kemurahan Tuhan. Ya, betul sekali. Ya, haleluya. Baik, Kita akan mulai ibadah kita. Ya, mari anak-anak di rumah siap untuk menikmati kemurahan Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga pagi ini kami boleh dipertemukan secara virtual. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, satu kerinduan kami juga, rindu sekali kami ingin menikmati kemurahan Tuhan dalam hidup kami, di dalam pembelajaran kami, di dalam seluruh kegiatan kami hari ini. Dan kami percaya tidak satu pun terlewati hari ini. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima berkat kemurahan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian, biar ini menjadi kerinduan kita. Satu hal yang kita inginkan, rindukan, menikmati baik Tuhan, menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, dan firman-Nya. Haleluya. Satu hal telah Ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya. Haleluya. Dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita akan menikmati firman Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Tuhan Yesus, terima kasih
Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan Yesus yang baik, karena kami rindu akan kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kami akan merasakan kuat kuasa firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan akan melingkupi kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, bahkan memberikan kami sukacita dan semangat yang baru dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan? Tentu luar biasa, bukan? Apa yang Tuhan berikan saat ini, itu yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Terlebih buat anak-anakku yang ada di rumah yang saat ini menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih dan cinta Tuhan yang begitu luas dalam kehidupan kita. Tidak terukur kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita saat kita mau berpegang teguh sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita yakin hidup kita akan menjadi berarti. Kita yakin juga masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari nikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan saat ini. Dan firman Tuhan masih dalam buah roh, kemurahan. Haleluya. Mau diberkati oleh firman Tuhan? Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas, atau sebelum kita ke Lukas, kita ke Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bapak akan bacakan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Seperti apa orang yang memiliki sifat atau roh, buah roh kemurahan itu? Atau kita bisa baca, murah hati itu seperti apa orang itu? Tidak lain orang itu yang sudah berbuat baik. Orang yang murah hati itu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hal-hal yang baik yang dia akan berikan kepada siapa? Kepada orang yang menderita. Ada rasa iba di sini ya. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertekan, orang yang penuh dengan murah hati. Dia memiliki sifat saling menolong, sifat mengasihi, ya. Melihat saudaranya mengalami ketidakberdayaan, dia segera akan membantu, dia segera akan menolong, dia segera akan memberikan belas kasihan itu kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, ini adalah orang yang Tuhan mau dalam kehidupan ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki belas kasihan. Ya, kita harus memiliki kemurahan, ya, yang murah hatinya, yang penuh dengan hal yang baik dalam hatinya. Ya, jangan ada rasa gengsi, jangan ada rasa ketidakpedulian kepada sesamanya, tapi Tuhan mau melihat apakah hati kita benar-benar mengasihi orang lain. Ya. Ada ayat mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, kasihilah juga sesamamu manusia. Ada rasa kasih, ada rasa saling menolong, ya, saling berbagi,
ya, tidak apa, orang itu tidak tega melihat teman atau saudaranya yang sedang kekurangan, yang sedang memerlukan pertolongan. Dia pasti akan membantu, ya. Orang yang murah hati itu sungguh ingin mengurangi penderitaan orang yang menghadapi penderitaan. Ya, ingin membantu. Ya. Satu contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, mari kita dengarkan kisah tersebut atau firman Tuhan yang diberikan oleh Yesus sendiri yang menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Ya. Ayat ini terdapat di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Inilah orang yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri yang memiliki kemurahan, ya, yang tidak mau melihat orang lain itu menderita. Ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi, ada seseorang yang dirampok habis-habisnya. Habis-habisan, saudara-saudara. Ya, atau anak-anakku. Tapi bukan hanya itu. Dia dipukuli, disiksa, dianiaya, ya, oleh para perampok di sini, ya. Tapi apa dikatakan di situ? Kebetulan setelah orang itu dirampok, ya, dipukuli, di situ juga ada seorang imam di ayat 31, ya, turun melalui jalan itu. Lantas apa yang dia lakukan? Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ia sudah lihat ada orang yang butuh pertolongan, tetapi apa? Dia hanya lewat dari seberang jalan. Dia hanya melihat, nggak perlu ini dibantu. Aku ada urusan lain. Aku juga punya urusan. Aku nggak mau ketinggalan urusan saya. Ini adalah sifat orang yang tidak memiliki kasih. Tidak ada belas kasihan. Tidak ada kemurahan. Tidak ada kebaikan. Ya, dari orang ini, ya. Terus di situ. Ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ada juga seorang Lewi, suku Lewi, datang ke tempat itu. Bahkan dikatakan ia lihat juga orang itu. Lantas apa yang diperbuat? Ia juga melewati orang itu dari seberang jalan. Dia lihat. Dia juga tidak mau menolong di sini, ya. Dia pergi saja, dia lihat, tidak menolong. Ini adalah orang-orang zaman sekarang. Ada orang-orang seperti ini yang tidak mau peduli dengan kesusahan orang lain, dengan penderitaan orang lain. Tidak boleh kita dapat melakukan hal yang sama apa yang dilakukan kedua orang tadi, ya. Lantas di ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia lihat ada seseorang yang memerlukan pertolongan. Dia tergerak hatinya dengan belas kasihan. Apa yang dilakukan? Dia pergi
kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, dia tidak membiarkan gitu saja. Dia bukan hanya dikatakan dia bukan hanya membalut luka-lukanya saja, tetapi ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, pada saat ini bentuk minyak dan anggur ini sebagai obat-obatan yang memang dilakukan untuk orang-orang yang teraniaya atau terluka tubuhnya di sini. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya kemana? Ke tempat penginapan. Apa yang diperbuat di penginapan itu? Orang yang baik hati ini merawatinya. Sudah pasti ya, dia memberi makan, dia memberikan suatu tempat yang nyaman, ya. Dia servis, dia layani orang ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Lanjut, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Semacam hotel atau tempat yang untuk disewakan. Dia berikan itu uang 2 dinar kepada pemilik penginapan. Lalu katanya apa yang dikatakan dia kepada pemilik penginapan itu? Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Dikasih 2 dinar, diperskot dulu, di DP dulu. Dan ketika ia akan kembali, dia pasti akan ganti kekurangannya. Wow, luar biasa. Ya, orang Samaria yang baik hati ini. Diperlukan orang-orang di akhir zaman ini seperti orang Samaria yang baik hati ini. Karena apa? Karena Tuhan mau melihat belas kasihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Apakah kita juga bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita? Contoh belas kasihan yang luar biasa yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Ketika ia merelakan dirinya mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus salah dan dosa kita. Apakah kita memiliki sifat seperti Yesus? Bahkan sifat seperti seorang Samaria yang baik hati ini. Benar-benar dia lakukan ini. Dia mau orang yang menderita itu segera pulih, segera sembuh. Bahkan bagaimana kalau umpamanya orang ini tidak memiliki apa-apa? Pasti dia dengan sekuat tenaganya, dia pasti akan membantu orang yang berkesusahan ini, orang yang menderita ini. Mungkin dia merasakan juga penderitaan yang dialami oleh orang yang menderita ini. Kesusahan yang dialami oleh orang yang menderita ini, dia juga pasti akan rasakan. Adakah sifat kita memiliki sifat yang seperti ini? Ya. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus menganjurkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya, anak-anak yang memiliki iman di dalam Tuhan. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan situasi atau ada hal-hal di hadapan kita yang memang memerlukan kemurahan hati kita dinyatakan bagi orang lain. Apa yang harus kita perbuat? 2 contoh tadi. Ya. Yang pertama,
Yesus Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Oleh karena apa? Kemurahan hatinya. Oleh karena luar biasa ya kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang Samaria yang baik hati tadi. Milikilah sifat yang baik, sifat yang memiliki kemurahan hati yang begitu luas, ya. Tidak tega melihat orang yang sedang menderita. Dia pasti akan menolong orang yang menderita itu. Haleluya. Mau menjadi orang yang kalau sudah diberkati oleh Tuhan, terus kita memberkati orang lain. Amin. Mau? Lakukanlah firman Tuhan mulai dari saat ini. Maka Tuhan senantiasa akan terus memberkati engkau. Dia Allah yang senantiasa memperhatikan kita. Bagaimana perbuatan kita selagi kita masih ada di dunia ini. Apakah menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Sebab itu firman Tuhan membentuk karakter kita, membentuk sifat kita seperti karakter dan sifat Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau mengajarkan kami untuk memiliki, ya Tuhan, kemurahan hati yang mau menolong, yang mau melakukan kebaikan bagi sesama kami, ya Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi hidup kami, sudah memberkati hidup kami, ya Tuhan. Sampai saat ini kami ada, semua karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah menerima berkat firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan lawan anak-anak-Mu saat ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, jauhkanlah dari segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kami percaya Engkau lingkupi dengan kuat kuasa firman Tuhan. Berkati Tuhan masa depan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati orang tua mereka, usaha pekerjaan, bahkan keluarga pelayanan mereka kepada Tuhan. Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkatinya. Kalau ada yang sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang telah tercurah dari kayu salib. Membalut, mengobati, menyembuhkan, bahkan memberikan semangat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan sudah sembuhkan. Darah Yesus berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu akan menerima pelajaran dari guru-guru mereka, urapi mereka, baik guru-guru yang ada. Tuhan, biarlah mereka dengan kesenangan, sukacita dapat melakukan proses KBM ini. Dan nama Tuhan saja dipuji dan tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.